Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di tema 3, subtema 3, ayo cintai lingkungan ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang banyak ya. Kalau bahasa Indonesia itu tentang membuat pertanyaan. Kalau PPKN itu masih hak dan kewajiban ya. Kalau IPA-nya itu masih tentang bagian tubuh hewan. IPS-nya itu tentang sumber daya alam, dan SBDP-nya mempelajari masih tentang seni rupa teknik tempel. Nah, untuk di subtema 3 ini nanti apakah akan berbeda atau tidak, nanti kita akan mempelajari bersama-sama ya. Baik, kita mulai untuk pembelajaran 1. Materi yang diajarkan yang akan kalian pelajari yaitu bahasa Indonesia, IPA dan IPS, ada di LKS halaman 57 ya. Untuk yang dipelajari di bahasa Indonesia nanti masih tetap wawancara. Untuk IPA-nya tentang sumber daya alam di lingkungan sekitar dan pemanfaatannya. Untuk IPS itu tentang peduli lingkungan. Baik, untuk di eksplorasi materi ini pelajaran bahasa Indonesia KD 3.3. Di sini bisa kalian baca sendiri. Untuk eksplorasi materinya di sini ada sebuah teks wawancara. Jadi ini wawancara yang dilakukan oleh Santi dan teman-temannya. Nah, di sini Santi melakukan wawancara dengan penjaga sekolah tentang kebersihan lingkungan sekolah. Nah, jadi ini Santi itu tanya apa aja, di sini sudah dijelaskan. Kemudian untuk penjaga sekolah juga seperti itu jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan Santi yang dilakukan wawancara oleh Santi itu tadi sudah ada di sini semua. Nah, kalau dibacakan satu-satu nanti kalian cuma tinggal dengerin aja, nanti kalian nggak baca, males baca nanti, jadinya kalian harus baca sendiri ya. Nanti Bu Aziza yang bacakan, kalian yang melongo tinggal dengerin aja, males baca ya. Ini teksnya mulai dari halaman 57 yang eksplorasi materi ini ya, sampai di sini halaman 58 yang ini penjaga sekolah ini. Nah, sekarang tugasnya kalian kan kemarin kalian sudah buat laporan wawancara nih. Nah, sekarang kalian tinggal membuat laporan wawancara tapi versinya punyanya Santi dan penjaga sekolah ini kalian ubah dalam bentuk laporan seperti ini. Nah, kalian kan sudah bisa membuat laporan wawancara seperti yang kemarin dikumpulkan itu ya. Terus sekarang ini sudah ada teks wawancaranya, ini teks mentahnya, wawancara mentahnya Santi dengan Bapak penjaga sekolah itu ada di sini semua. Nah, sekarang kalian tinggal tulis dalam bentuk laporan ya, biar nanti kalau ujian kalian bisa ingat urut-urutan laporan wawancara itu seperti apa, kemudian yang ditulis itu apa saja sih. Nah, biar kalian lebih ingat lagi, silakan kalian tuliskan ini tugasnya ya, halaman 58. Kemudian untuk yang IPA 3.8 dan 4.8 ini tentang menjaga lingkungan. Nah, ini Santi dan teman-temannya kini telah mengerti bahwa menjaga lingkungan merupakan salah satu upaya menjaga sumber daya alam agar tetap seimbang. Santi dan teman-temannya juga mengerti bahwa sumber daya alam memiliki banyak manfaat yang penting bagi kehidupan manusia. Salah satunya yaitu sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati sangat bermanfaat di bidang ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Berbagai kebutuhan manusia untuk hidup sehari-hari diperoleh dari sumber daya hayati tersebut. Nah, sumber daya hayati itu apa ya? Ayo, kemarin kan sudah diajarkan ya, sumber daya hayati itu sumber daya alam yang hidup ya. Kemudian walaupun sumber daya alam hayati dapat diperbarui, disadari bahwa kemampuan untuk memperbarui terbatas. Oleh karena itu, adanya keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam hayati agar generasi-generasi mendatang dapat menikmatinya. Nah, jadi pelestarian sumber daya alam hayati itu boleh dimanfaatkan ya.
dengan adanya keseimbangan. Jadi nanti untuk generasi-generasi yang berikutnya itu juga bisa menikmati, nggak cuma kita aja ya. Nanti bisa dinikmati oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita itu biar bisa sama-sama menikmati. Jadi kita harus dibatasi penggunaannya, pelestariannya harus maksimal. Kemudian pemanfaatannya itu juga harus dikendalikan. Tidak bisa terus-menerus kita memanfaatkan sumber daya hayati itu seenak hati kita ya. Karena mentang-mentang masih ada banyak, terus kita bisa mengambil seenak-enaknya, nggak boleh ya. Jadi harus dibatasi. Biar nanti generasi-generasi kita bisa ikut menikmati juga. Tuh, biar nggak habis. Selanjutnya, berbagai jenis ikan, yaitu ikan tuna dan ikan cakalang, serta jenis udang, yaitu udang windu, mempunyai nilai ekonomi tinggi karena dapat diekspor, sehingga menghasilkan devisa bagi negara. Nilai ekonomi hutan dapat berupa hasil kayu dan rotan yang dapat diekspor ke mancanegara atau digunakan di dalam negeri. Selain itu, ada beberapa jenis tumbuhan di hutan yang menghasilkan getah, misalnya pinus dan damar. Tahu nggak kalian pohonnya, pohon pinus yang kayak gimana? Cari tahu, tanya orang tua boleh. Terus kalau nggak bisa, cari di internet banyak. Pinus itu loh, Rek, masa nggak tahu sih kalian ya? Pinus sama pohon damar. Nah, getah tersebut digunakan sebagai bahan minyak terpenting. Berbagai jenis tanaman pangan dan tumbuhan obat juga memiliki nilai ekonomi yang penting. Hasil tanaman pangan dan obat itu dapat dijual di pasar setempat atau di pasar nasional. Beberapa jenis tanaman pangan dapat juga menembus pasar internasional. Nah, jadi untuk IPA-nya itu eksplorasi materinya itu tentang membatasi penggunaan sumber daya alam hayati. Jadi itu juga termasuk dalam menjaga lingkungan. Kemudian di sini tugas kalian juga untuk IPA 3.8 itu menyebutkan hasil sumber daya alam hayati. Nah, di sini ada 5 kolom 1 2 3 4 5. Ditulis ya nanti sumber daya alam hayatinya itu kalian bisa cari contoh apa, misalnya pohon apa, nanti itu pemanfaatannya juga apa. Nah, itu ada 5 ya, nanti silakan dikerjakan. Kemudian di halaman selanjutnya halaman 60 IPS 3.1 dan 4.1. Santi sangat senang melihat tanaman yang tumbuh subur di sekolah. Semua siswa dan penjaga sekolah selalu merawat tumbuhan tersebut. Tumbuhan dan hewan harus dipelihara agar tetap dapat hidup dengan baik. Kita wajib menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Hewan peliharaan merupakan hewan yang sengaja dipelihara untuk dimanfaatkan bagian tubuhnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, jadi di sini untuk IPS itu eksplorasi materinya bahwa hewan dan tumbuhan itu harus dipelihara agar tetap hidup dengan baik. Tapi yang harus kita ingat adalah gini, kalau hewan yang bisa kita pelihara itu hewan yang tidak langka ya. Kemarin kan di subtema 2 kalian mempelajari tentang hewan langka. Nah, untuk hewan yang bisa dipelihara atau tumbuhan yang bisa dipelihara itu yang tidak langka. Jadi kalau langka itu harus kita serahkan kemana? Harus kita serahkan ke BKSDA gitu. Jadi kalau kita misalnya jalan-jalan ke hutan, nemui kucing yang langka gitu, itu nggak boleh kita pelihara, harus kita serahkan ke pemerintah setempat yang menangani hewan atau tumbuhan langka, yaitu BKSDA. Ya, jadi seperti itu, harus dipelihara tapi yang tidak langka. Ingat ya, kalau yang langka nggak boleh dipelihara, harus kita serahkan supaya nanti bisa dijaga kelestariannya. Tumbuhan dan hewan itu harus dipelihara yang tidak langka ya, agar tetap hidup dengan baik. Jadi di sini kita harus
menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan itu dengan cara dipelihara. Jadi kalau dipelihara itu nggak hanya dipelihara saja anak-anak. Jadi kita itu kalau bisa harus mengembangbiakan. Misalnya kalian melihara hamster, ya kalian harus kalau bisa itu harus sampai hamster itu punya anak. Ya, misalnya kalian beli. Nah, kalian itu belinya itu harus 2, sepasang laki-laki sama perempuan gitu, biar nanti punya keturunan. Jadi kalian itu tidak menyiksa hewan. Kalau kalian misalnya beli hewan gitu ya, cuma 1, terus dia nggak bisa berkembang biak, itu berarti kalian juga yang salah. Soalnya hewan itu punya hak untuk berkembang biak. Yang namanya hewan itu juga sama seperti manusia, pingin juga punya anak juga ya kan, supaya mereka juga hidupnya jadi lestari. Ya, jadi misalnya kalian beli kayak hamster atau landak mini itu ya yang lucu-lucu itu boleh, tapi kalau bisa kalian belinya sepasang nanti biar bisa kawin. Kalau beli kucing mungkin nanti di kampung-kampung itu masih banyak kucing jadi bisa kawin gitu. Tapi kalau ada hewan-hewan yang tidak hidup di sekitar kita, jadi kita harus beli, jadi kita belinya harus sepasang, jangan beli 1. Seperti itu. Kalau misalnya kalian punya tanaman itu juga kalian harus mengembangbiakan kalau bisa ya. Jadi dibudidayakan seperti itu. Ini hewan dan tumbuhan di sekitar harus dijaga dan dirawat dengan baik. Jika tidak dirawat, maka mereka akan mati. Nah, di sini ada ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak, bisa dibaca sendiri. Ya, tidak banyak dijelaskan. Kalau banyak dijelaskan, kalian tinggal doeh, dengerin saja. Nanti kalian jadi males baca, silakan dibaca ya. Nanti kalau nggak ngerti, bisa tanya orang tua, saudara, atau kalau nggak gitu bisa tanya Bu Aziza. Itu saja untuk pembelajaran 1. Sekian, terima kasih.